Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Away Channel. Kembali kita akan membaca hal-hal yang mendatangkan rezeki. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istanzilu rizqa bis sadaqah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, memohonlah kalian akan turunnya rezeki dengan bersedekah. Hujani rezeki itu dengan suka bersedekah, kata Nabi. Wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fil rezeki. Dan bangun pagi-pagi itu mubarakun, sangatlah diberkahi, yaitu dan bisa menambah nikmat, terutama masalah rezeki. Bangun di pagi hari itu termasuk amalan murah rezeki. Wa husnul khatti, dan bagus tulisan. Khat, membaguskan tulisan, itu termasuk daripada hal-hal yang meluaskan rezeki. Min mafatihir rizki, termasuk daripada hal-hal yang membukakan pintu rezeki. Wa bastul wajhi, dan bermuka ceria. Wa taibul kalam yazidu fil umri, dan bagus berbicara yang baik dan santun juga dapat mendatangkan rezeki. Wa anil Hasan bin Ibni Ali, dan Hasan bin Ali radhiyallahu taala, diriwayatkan daripada Ibn Hasan, anak Sayyidina Ali, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai kan keduanya. Itu kan sulfana wa gaslul ina mujlibatun lil ghina. Bahwasanya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyapu halaman dan mencuci pakaian itu bisa mendatangkan rezeki. Wa aqwal asbabi al-jalibati al-muhassilati lirizki iqamatus shalah bitazim wal khusu. Dan sebab ataupun hal yang paling kuat untuk mendatangkan rezeki, sebab mendatangkan rezeki yang paling kuat yaitu salat, iqamatus shalah, sembahyang, bita'zim wal khusu, dengan cara membesarkan dan khusyuk di dalam sembahyang. Salah satunya itu dengan cara memanjangkan ruku dan sujud ketika salat sendirian. Apabila salat berjamaah dan orang banyak, hendaklah dipendekkan ruku dan sujudnya. Dan khusyuk, karena memanjangkan ruku dan sujud itu termasuk amalan daripada supaya menambah khusyuk. Wa ta'dilil arkan wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha, dan memenuhi rukun-rukun sembahyang dan syarat-syarat sembahyang, dan pula adab-adab di dalam sembahyang. Itu lebih kuat penyebab pintu rezeki akan terbuka. Wa salatud duha fi dzalika ma'rifatun masyhuratun, dan salat
duha juga dapat mendatangkan rezeki. Wa qira'atu suratil waqiah khususan bil laili waqtin naumi, dan membaca surah al-waqiah pada waktu malam hari itu juga meluaskan rezeki, amalan murah rezeki. Wa qira'atu suratil mulk wal muzammil wal laili idza yaghsha wa alam nasrah laka sadrak. Itu termasuk daripada amalan murah rezeki, pembuka pintu rezeki, membaca surah Tabarak, Al-Mulk dan surah Al-Muzammil, wal laili idza yaghsha dan surah Al-Nasrah. Surah Al-Insyirah. Wa huduril masjidi qabla al-adzan, dan hudurul masjidi qabla al-adzan, dan mendatangi masjid sebelum waktu azan. Hadir di dalam masjid, datang di masjid sebelum waktu azan, itu termasuk daripada amalan murah rezeki. Wal mudawamatu 'ala taharah, dan mengekali terus-menerus di dalam keadaan suci. Apabila kita batal wudu, hendaklah segera berwudu kembali apabila batal, berwudu kembali apabila batal, berwudu kembali. Selalu mengekali di dalam keadaan suci siang dan malam, itu termasuk amalan penarik rezeki, murah rezeki. Wa ada'u sunnatil fajri wal witri fil baiti, dan melakukan salat sunat fajar, salat sunat subuh itu, dan salat witir di dalam rumah, itu termasuk amalan murah rezeki. Ini salat fajar yang bagusnya, salat sunat fajar yang bagusnya itu dikerjakan di rumah. Salat sunatnya, kalau salat fardunya itu yang bagus itu berjamaah, pun di masjid ataupun di langgar. Dan salat witir itu di rumah, itu termasuk amalan murah rezeki. Wa mimma yazidu fil umri al-birru wa tarkul adza wa tawqiru syuyukh wa silaturahmi. Kemudian amalan hal-hal yang menambah pada umur itu al-birru. Yang pertama, amalan panjang umur itu al-birru, suka berbuat baik, maupun itu berbuat baik kepada Tuhan, kepada Allah, ataupun berbuat baik kepada sesama manusia dengan cara kebaikan, murah senyum, tenaga, pikiran, maupun dengan hartanya, dengan sedekah. Karena disebutkan di waktu zaman Nabi Isa, di waktu Nabi Isa berbincang-bincang dengan murid beliau, lalu malaikat Jibril turun mengkabarkan kepada Nabi Isa bahwasanya, kata Jibril, wahai Nabi Isa, beritahu kepada murid-murid engkau bahwasanya orang laki-laki yang berjalan di hadapan engkau Nabi Isa, yang di hadapan pian, itu 1 minggu lagi orang itu akan meninggal. Lalu Nabi Isa menghabarkan kepada murid-muridnya bahwa orang itu 1 minggu lagi meninggal. Setelah 1 minggu, lalu orang tersebut masih hidup. Lalu bingung murid Nabi Isa, bahkan Nabi Isa pun bingung, apakah Jibril berdusta, sedangkan Jibril mengkabarkan dari Allah. Lalu Nabi Isa munajat, ya Allah, ya Rabbi, mengapa hamba yang
dihabarkan oleh Jibril dalam seminggu lagi meninggal, pada saat ini masih hidup, belum meninggal, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Isa di dalam seminggu yang setelah dikabarkan oleh malaikat Jibril, di dalam seminggu itu si laki-laki tersebut ternyata bersedekah roti kepada orang fakir miskin. Dengan sebab dengan sebab berbuat baik laki-laki tersebut, lalu Allah panjangkan umurnya. Jadi salah satu amalan hal-hal yang memanjangkan umur, menambah-nambah umur, itu yang pertama albirru, suka berbuat baik. Kemudian yang kedua watarkul adza, dan meninggalkan menyakiti orang. Jangan menyakiti orang lain. Apabila kita menyakiti orang lain, pastilah orang tersebut sedikit maupun banyaknya pasti akan balas dendam. Jadi balas dendam tersebut termasuk handap umur. Meninggalkan menyakiti orang, jangan menyakiti orang, itu termasuk amalan panjang umur. Kalau kita menyakiti orang, itu nanti umur kita bisa pendek, bisa maulah handap umur. Wa tauqirus suyukh, yang kemudian hal-hal yang menambah umur itu tauqirus suyukh, itu menghormati orang tua, menghormati guru-guru kita, ulama-ulama kita, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Karena di dalam kaidah jazaul amal bijinsil amal, balasan amal perbuatan itu sejenis dengan perbuatannya. Kalau kita menghormati orang tua, tidak diwafatkan, tidak meninggal dunia, terkecuali kita nanti dihormati oleh orang juga. Artinya kita merasakan berumur, lanjut usia, ataupun merasakan masa tua. Sebagaimana di dalam hadis, apabila kita menggibah orang, tidak diwafatkan, tidak meninggal dunia, terkecuali kita digibah orang juga. Ini jadi jazaul amal bijinsil amal, balasan amal itu sejenis dengan amal perbuatannya. Jadi tidak diwafatkan dulu kita, terkecuali kita merasakan lanjut usia, sudah tua. Jadi menghormati orang tua itu termasuk amalan panjang umur. Wasilaturrahmi, dan silaturrahmi itu suka bailang tetangga, suka mengunjungi tetangga, kerabat, jiran tetangga, itu termasuk amalan panjang umur. Dan yang terakhir, amalan panjang umur wa hifdzus shihah, itu menjaga kesehatan. Salah satunya menjaga kesehatan, yang pertama pikiran, yang kedua makanan. Dua itu yang kita jaga. Pikiran kita jaga, jangan keluh kesah, jangan bersedih hati. Yang kedua, makanan kita jaga dari hal-hal yang menyebabkan penyakit timbul di dalam diri kita. Itulah tadi ada beberapa hal yang menarik rezeki, yang menambah rezeki. Itu semoga kita dapat mengamalkannya. Yang baik kita kerjakan, dan yang buruk kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.